Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di ruang diskusi terbuka RDT Kelurahan Tegal Gede. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan semuanya. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Bapak Camat Sumbersari, Bapak Dan Ramil, dan Bapak Kapolsek yang diwakili. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua KPU Kabupaten Jember, Bapak Muhammad Syai'in. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Dan tentu saja para tamu undangan yang sudah hadir di ruang diskusi terbuka Halaman Romantis Kelurahan Tegal Gede. Perkenalkan, saya Arif selaku MC pada malam hari ini menyampaikan sedikit susunan acara atau rundown acara pada malam hari ini, dan tentu saja akan dibuka oleh Bapak Camat dan Bapak Dan Ramil. Lalu nanti di flyer mungkin sudah kenal dengan Pak Camat ini yang biasanya menyampaikan tidak satu atau dua patah kata, ini nggak cukup kayaknya ini Pak Camat ini. Nah, ini biasanya sebagai keynote speaker atau pembuka di acara diskusi di ruang diskusi terbuka yang dilaksanakan oleh Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM Inforeng Tegal Gede. Setelah Pak Camat, nanti langsung disusul oleh Bapak Ketua KPU Jember, yang tentu saja topik atau rubrik ini yaitu sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, lalu ada bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jember tahun 2024. Jadi pilihannya bukan hanya bupati dan wakil bupati, jadi untuk pilkada ini juga gubernur dan wakil gubernur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit sambutan dari Pak Camat setelah ini, lalu dengan Pak Dan Ramil. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Camat. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak hanya satu dua kata ya. Wah, ini artinya saya ini kan cerewet berarti ya. Tapi pada malam hari ini memang istimewa karena kita punya Dan Ramil baru ya. Nah, kalau sama saya kan mungkin sudah banyak yang tahu ya. Lebih baik atau lebih cantik itu kenalan Pak Dan Ramil ya. Siap, ya Bapak. Kalau yang ini sudah definitif, sudah pejabat yang sudah definitif. Moga-moga bisa membantu kita, membantu rekan-rekan semua untuk bisa membuat Sumbersari lebih gesit dan bisa lebih menggairahkan pesta demokrasi kita nanti. Amin. November. Amin. Luar biasa. Monggo, Pak Aplaus. Dan Ramil. Oke, Pak Dan Ramil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Sumbersari, Pak Regar, yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Jember, yang saya hormati Pak Lurah beserta jajarannya, yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Babinsa, Babin Kamtipmas, Satpol PP, yang saya hormati dan saya banggakan penyelenggara kegiatan di ruang diskusi terbuka. Yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada malam hari ini saya mendapatkan undangan yang pertama lah ya. Saya izin resmi kemarin dilantik menjadi dan Ramil Sumbersari tanggal 5 kemarin, namun memang belum banyak perkenalan. Alhamdulillah hari ini saya memang betul-betul menyempatkan diri. Tadi Pak Camat juga sudah kontak, saya akan hadir kebetulan ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bambang Hari Mardianto, saya orang Jawa, hanya saya lahirnya di Malang, kemudian kebetulan saya ditugaskan di Kabupaten Jember sudah mulai tahun 2000-an ya, di Satuan Tempur di Batalion 515 di Tanggul sana, ya tempat yang lama saya mengabdi di TNI, kemudian saya dipindahkan di Brigif 9 di Kreongan, kemudian alhamdulillah saya ini tempatnya idam-idamannya biasanya TNI, terakhir di Satuan Kewilayahan. Jadi tidak akan pernah tugas di daerah-daerah konflik, sudah nyaman aja sama keluarga. Tempat terminal, tempat terakhir untuk mengabdi sampai menanti untuk nanti purna. Kemudian saya berdomisili di Tegal Besar, di Geraha Citra Mas, ya sekitar 10 kilo sampai 15 kilo lah menuju ke sini. Syukur alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Mudah-mudahan setelah saya memperkenalkan nanti semakin hari sering berkunjung, bertegur sapa dengan masyarakat, dengan aparat yang ada di sini. Untuk perkenalan saya kira itu. Terkait dengan sosialisasi malam hari ini adalah kita mendapatkan arahan sosialisasi tentang pilkada serentak, yaitu pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Kami dari TNI mohon masukan apa-apa yang kira-kira bisa kami lakukan. Tentunya arahan dari pimpinan atas kami netralitas, ya, netral itu adalah kunci utama. Tetapi ada satu yang lebih utama, bahwa pemilihan umum yang secara serentak ini kadang-kadang bisa memecahkan saudara kita. Jadi intinya kami ingin netral, kemudian bagaimana untuk masyarakat sini apabila pilihan itu berbeda, setelah pilihan kami mengharapkan untuk bersatu sehingga bangsa kita ini bisa menyelenggarakan kepemerintahannya dengan lancar. Ya, mudah-mudahan masyarakat dengan adanya sosialisasi ini semakin semarak, semakin senang, semakin demokrasi ini betul-betul menjadi pilihan kita, bukan malah kita berpecah tapi bersatu. Ya, kami mengharapkan persatuan dan kesatuan bangsa ini yang diutamakan. Pemilihan ini kan cuma butuh waktunya, ada batas waktunya. Tetapi kalau persatuan dan kesatuan yang kita kawal bersama, mudah-mudahan masyarakat aman, pemerintahnya aman, sehingga kita bisa berjalan dengan sinergi dengan baik. Yang terakhir, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kita bekerja dengan enak sehingga apa yang menjadikan keinginan pimpinan kita, pimpinan masing-masing di satuan atau di instansi tidak berkepikiran yang panjang-panjang. Saya kira itu saja perkenalan saya dan sedikit himbauan pada masyarakat kita untuk lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan. Terima kasih, itu saja. Mungkin Pak Camat ada yang kurang, Pak Camat. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.
Wah ini luar biasa sekali ya perkenalannya dari Pak Bambang itu memang betul. Tak kenal maka tak sayang. Saking sayangnya Pak Bambang itu tadi sampai menyebutkan alamat rumah lengkap loh Pak. Luar biasa. Monggo dicatat kalau belum yang nyatet niki nggih. Kalau ngopi-ngopi misalnya rumahnya Pak Bambang kan ngoten Pak. Oke. Untuk yang berikutnya langsung saja ke Pak Camat. Ini kan poncong biasanya Pak. Oh, Pak Camat dulu kan keynote speaker Pak. Ya, gila. Nanti panjenengan rehat sejenak, lanjut nanti Pak Syain, Muhammad Syain. Gitu Pak Camat? Oke, oke siap. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Camat. Akhirnya balik ke saya lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua KPU, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, serta yang saya cintai dan saya banggakan seluruh hadirin atau undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan umur panjang sehingga kita bisa berdiskusi di tempat yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, senang sekali saya malam hari ini bisa kembali bertemu bersilaturahmi dengan panjenengan semua setelah sekian purnama ya. Sekian purnama kita tidak bertemu. Iya. Yeah. Lama ya. Ayo coba dihitung berapa bulan kita tidak ketemu. Biasanya tahun-tahun kemarin itu hampir sebulan sekali, sebulan 2 bulan itu pasti ketemu ya. Sekarang saya merasa itu hampir kalau enggak saya keliru ya sekitar 4 bulanan, 4 bulan 5 bulan lah kita enggak ketemu. Karena saya juga jarang diundang Pak Lurah Tegal Gede. Baik, seperti kita ketahui bersama, kita akan menghadapi pesta demokrasi. Sebenarnya sama ya, sama seperti yang sudah kita lalui kemarin dan insya Allah kita sudah lalui dengan baik, dengan mulus, tidak ada persoalan. Untuk di Kecamatan Sumbersari semua clear, tidak ada persoalan. Cuman kalau pilkada ini kan memang ya metodenya sama sebenarnya dengan pileg atau pilpres sama. Cuman kalau pilkada memang rasa-rasanya kan memang beda ya. Iya apa iya? Iya. Karena yang dipilih ini kan yang lebih dekat mungkin dengan kita ya, bupati, wakil bupati, kemudian gubernur dan wakil gubernur. Tapi harapan saya semua ada saatnya kan gitu ya. Oke, sekarang kita sudah memasuki tahapan dalam pilkada. Harapan saya selesai, pilkada ya sudah selesai kan gitu ya. Beda boleh, biasa itu gitu ya. Kalau beda satu dengan yang lain itu biasa. Tapi harapan saya yo jangan terlalu baper kan gitu ya. Boleh gitu. Saya fanatik ke si A, si B, si C boleh gitu ya. Tapi bapernya itu yang agak-agak dikurangi. Saya paham. Seperti yang saya sampaikan tadi karena memang taste-nya atau rasanya beda antara pileg, pilpres dan pilbub. Sumbersari ini insya Allah kalau tidak ada perubahan tetap menjadi DPT yang paling cek coba ini Pak cek biasa gangguan teknis ya. Insya Allah tetap menjadi wilayah dengan DPT yang paling besar se-Kabupaten Jember, 100.000 lebih, insya Allah 130.000 sekian untuk Kecamatan Sumbersari. Dari 7 kelurahan memang yang paling kecil DPT-nya adalah Tegal Gede, tapi saya yakin yang paling kondusif juga Tegal Gede. Saya banyak terima kasih kepada Pak RT, Pak RW, serta seluruh tokoh masyarakat yang kemarin sudah
bahu membahu sukarela untuk bisa menyukseskan pileg dan pilpres. Moga-moga juga masih bersemangat untuk mensukseskan pilkada di tanggal 27 November 2024. Sudah tinggal beberapa bulan lagi. Sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Tinggal 5 bulan lagi. Tentu mari kita bareng-bareng, di sini juga ada BPS yang diamanahi oleh negara sebagai penyelenggara. Nanti juga akan diturunkan sampai ke tingkat KPPS. Pantarlih juga kita siapkan, sudah mulai persiapan dari rekan-rekan. Kemarin saya sudah koordinasi juga dengan teman-teman BPK, juga sampun, insya Allah untuk Kecamatan Sumbersari, insya Allah kita sudah siap untuk melaksanakan pemilu kada tahun 2024. Evaluasi penyelenggaraan yang kemarin, kita sudah adakan evaluasi, nanti itu ada di Pak Lurah, nanti silakan untuk diperbaiki supaya pesta demokrasi ini betul-betul menjadi pesta untuk kita semua. Bukan pesta yang dalam tanda kutip ya. Kok menengkaper ya? Wah, pura-pura gak ngerti kan. Nah, moga-moga ini jadi anu lah ya. Harapan saya mari kita manfaatkan, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memberikan suara kita supaya kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar benar-benar sesuai lah ya, benar-benar sesuai dan amanah gitu ya. Kenapa? Amanah, fatona, sidik, apa loh ini? Tablik. Nah, kita sampai sekarang juga masih belum tahu ya calon-calonnya itu siapa, kita belum tahu. Tapi harapan kita moga-moga ya diberikan yang terbaik dari yang terbaik. Saya kira itu dululah pengantar dari saya. Nanti lebih mantepnya nanti ke Pak Ketua KPU. Sekalian beliau juga tadi bisik-bisik saya mau pamit sudah beliau itu, karena malam ini adalah malam terakhir bagi beliau. Kaget semua kan? Gak usah nangis, tenang ya. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Camat, yang saya tangkap tadi cuma satu kayaknya Pak. Yang menarik ini, Pilpres dan Pileg itu dan Pilkada itu sama sebenarnya, rasanya aja yang beda kan Pak. Rasanya apa ya Pak yang beda? Oke, nyun ngapunten sebelum kita masuk ke sesi utama pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Pak Syai'in selaku Ketua KPU, kita rehat sejenak gitu nggih. Mungkin itu kita rehat sejenak sebentar. Teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini, merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Oh, oke. Siap. Ini sebenarnya kesalahan teknisnya nyuwun ngapunten nih, bertubi-tubi ini teman-teman Kim ini. Okay.
Enjoy guys, siap. Terima kasih Pak Syain. Oke, untuk yang sesi berikutnya kita langsung saja ke Pak Syain selaku Ketua KPU Jember. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Camat, waktunya sangat terbatas sekali nggih. Nyuwun ngapunten ini, dan terima kasih Pak Syain sudah menyempatkan waktunya di sini. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Syain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Pak Camat Sumbersari, Bapak Regar yang sangat ganteng ini ya. Luar biasa, beliau ini mendampingi kaula muda ya. Kim anunya ya Pak Lurah ya. Ya, yang saya hormati juga Pak Dan Ramil, Pak Bambang, dan yang saya hormati juga Pak Kapolsek atau yang mewakili di Kecamatan Sumbersari. Yang saya hormati juga Pak Lurah Tegal Gede di Kecamatan Sumbersari, Bapak Abdul Kamil SSI Esos MM kalau nggak salah ya. Nanti kalau ya, kalau salah mohon dikoreksi. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dari Ketua RW ataupun RT, dan juga seluruh anggota ataupun juga dari kelompok penyelenggara pada malam hari ini. Jadi memang ini adalah kolaborasi, yaitu ada penyelenggaranya dari pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, dari Kelurahan Tegal Gede, KPU, KIM, dan semuanya seluruh elemen masyarakat. Ya, tak lupa juga dari teman-teman PPS di Tegal Gede yang hadir ini, yang paling depan sendiri yang cantik-cantik ini Mbak Cinta sama Mbak Aisyah. Siapa lagi satunya Mas Hidayat. Hadi, ya, Hadi. Oh ya, ya. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dalam acara sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada pilkada pada tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita masih dalam keadaan yang fresh ya, meskipun di tengah-tengah kesibukan, kecapean, mungkin sehari sudah bertugas, tetapi Bapak Ibu juga masih menyempatkan, terutama Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan juga Pak Lurah beserta jajarannya dan teman-teman, dan juga Pak RT, Pak RW yang malam hari ini bersama-sama memiliki sebuah tekad dan semangat, yaitu untuk mensukseskan pilkada pada tahun 2024. Nah, tadi sudah sedikit disinggung baik oleh Pak Dan Ramil maupun juga oleh Pak Camat tadi kaitannya dengan penyelenggaraan pada pilkada pada tahun 2024. Nah, pengalaman pemilu kemarin ini menjadi sebuah langkah yang sudah kita lewati, dan kita juga akan menuju pada titian, yaitu pada pilkada pada tahun 2024. Hari ini tahapan pilkada sudah berjalan, meskipun juga sudah, kalau kita lihat ya, untuk gambar-gambar sudah mulai banyak bertebaran. Jadi ada yang mencitrakan calon bupati, wakil bupati, ataupun juga calon-calon yang lain lah. Nah, ini kira-kira hari ini untuk calon bupati sampun ada apa belum nih Pak? Sudah ada apa belum? Belum ya? Belum ya? Nah, kalau belum berarti kan masih punya kesempatan untuk daftar calon bupati. Ya, siapa tahu nanti yang ada di depan misalkan Pak Camat ya mau nyalon boleh, Pak Lurah mau nyalon boleh. Nah, tapi nanti Pak Dan Ramil ya, tapi nanti konsekuensinya harus mundur nanti ya. Jadi masih punya kesempatan. Perlu kami sampaikan pada tahapan pilkada ini memang untuk cara bisa diusung nanti
untuk bisa mendaftar ini memang ada dua cara. Jadi cara yang pertama adalah jalur partai politik atau gabungan partai politik. Ini adalah jalur yang nantinya bisa mendaftarkan pasangan calon bupati, wakil bupati maupun juga nanti gubernur dan wakil gubernur. Nah, pasangan calon ini nanti akan diusung oleh partai yang memiliki kursi di parlemen ataupun di DPRD Kabupaten Jember. Nah, syarat untuk yang lewat partai atau gabungan partai ini adalah memiliki syarat 20% atau menggunakan suara sah 25%. Nah, jadi kalau 20% untuk kursi yang ada di DPR, jadi partai itu syaratnya punya wakil 20%. Nah, kira-kira berapa 20% dari jumlah anggota DPR yang ada di Kabupaten Jember punya wakil yang duduk di DPR? Jadi harus punya 20%, yaitu sejumlah pintar Pak 10 kursi. Jadi 20% karena jumlah kursi anggota DPR kita adalah 50%. Jadi 20%-nya adalah 10 kursi. Jadi tidak semua partai yang bisa mendaftar, tapi partai yang punya wakil di DPRD atau yang punya di parlemen. Nah, ini totalnya adalah 10. Nah, 10 ini kalau kita misalkan kita menggunakan yang pemilu 2019, karena saat ini untuk yang kabupaten ini masih dalam proses, belum ditetapkan. Meskipun sudah ada hasil rekap di tingkat KPU sudah ditetapkan, tapi nanti masih ada proses berikutnya nanti untuk penetapan terpilih. Nah, ini misalkan di pemilu 2019 sebagai acuan. Ini partai ini kan tidak ada yang memenuhi 20% atau jumlah kursi yang ada. Paling tinggi pinten, Pak? Partai yang punya kursi di DPR pemilu 2019. Pinten, Pak? 8. Nggih, 8. Jadi paling tinggi 8. Nah, agar bisa mencapai 10 yaitu harus bergabung atau berkoalisi. Nah, ini harus bergabung atau berkoalisi sehingga bisa menjadi 10. Kalau sudah 10, punya 10 kursi, maka bisa mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kalau misalkan yang mau lewat jalur partai politik. Kemudian juga bisa menggunakan jalur perseorangan atau independen. Nah, untuk independen ini sudah tutup, Pak. Kalau independen ini sudah diserahkan kemarin. Jadi kalau yang kesempatan independen ini sudah tidak bisa. Jadi sudah ditutup penyerahan dukungannya kemarin tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei. Nah, tahapannya sekarang ketika sudah menyerahkan dukungan, prosesnya adalah verifikasi administrasi dan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, berapa kalau misalkan syarat dukungan untuk yang perseorangan? Jember ini kan lebih dari 1 juta. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 itu, yaitu memiliki dukungan yaitu 6,5% dari jumlah DPT pada pemilu terakhir. Jadi pemilu terakhir kemarin ini DPT-nya adalah 1,9, jadi 6,5%-nya yaitu 128.195. Jadi meningkat dengan yang Pilkada 2020. Kalau Pilkada 2020 itu 100.021. Jadi 121.000 sekian. Jadi ada peningkatan, jadi berbeda. Nah, ini syarat minimal dukungan kalau lewat perseorangan harus diserahkan. Kemarin sudah selesai, jadi kesempatan untuk perseorangan ini sudah tertutup. Jadi yang masih memungkinkan adalah lewat jalur partai politik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau maju ataupun nyalon bupati dan wakil bupati, masih cukup waktu. Nah, kira-kira kapan pendaftarannya? Nah, ini yang penting. Karena biar siap-siap, mungkin di antara Bapak Ibu nanti ada yang kerso ataupun mau untuk nyalon bupati, monggo siap-siap. Tanggal berapa, Pak? Ya, 27, 28, 29 bulan Agustus. Jadi kalau sekarang Juni, Juli, Agustus masih 3 bulan. Sudah cukup kira-kira persiapan ini. Kalau misalkan masih mau nyalonkan masih cukup waktu 3 bulan ini. Nah, ini waktu 3 bulan ini monggo kalau ada yang mau mempersiapkan untuk
calon bupati dan wakil bupati. Nah, ketika sudah proses pendaftaran diserahkan tadi kelengkapannya, syaratnya adalah punya 10 kursi dari partai politik, maka bisa mendaftarkan untuk jalur partai politik, yaitu di tanggal 27, 28, 29 Agustus. Nah, ketika sudah selesai, maka pendaftaran sama prosesnya, yaitu dilakukan cek verifikasi administrasi ataupun cek berkas. Nah, tetapi ceknya melalui apa? Melalui Silon, melalui sistem informasi dan pencalonan. Cukup ngecek di Silon, nanti persyaratan dan sebagainya itu dicek di Silon. Nah, ketika sudah selesai, dicek administrasinya, maka di tanggal 22 September maka akan ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Jadi ketika sudah selesai verifikasi administrasi dan pendaftaran tadi, terakhir adalah penetapan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kapan? Yaitu tanggal 22 September tahun 2024. Nah, kalau calon sudah ditetapkan, kira-kira apa lagi yang kurang, Pak? Calon itu apa lagi? Selain sudah ditetapkan nama, apa cukup nama saja? Iya, yaitu penetapan nomor urut. Betul, Pak Camat. Jadi penetapan atau pengundian nomor urut. Kapan pengundiannya? Besoknya, di tanggal 23 September 2024. Nah, ketika sudah ditetapkan ada calonnya, ada nomor urutnya, maka proses berikutnya adalah pasangan calon turun kepada masyarakat untuk menyampaikan visi dan misi, yaitu kita sebut apa istilahnya? Ya, kampanye. Jadi kampanye nanti sebenarnya meyakinkan kepada pemilih visi dan misi, programnya apa, itu yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau istilahnya pemilih cerdas ini harus mengetahui visi dan misi dari pasangan calon, termasuk mungkin profil dari pasangan calon. Insya Allah nanti juga akan bisa mendapatkan kira-kira gambaran dengan melihat visi dan misi pasangan calon. Nah, kampanye ini dimulai pada 3 hari sejak penetapan, yaitu tanggal 25 September sampai dengan nanti tanggal 23 November. Ini sudah disiapkan. Nah, kemudian H-3, ini ada masa apa namanya? Ya, masa tenang. Bukan masa lalu, Pak ya. Kalau masa lalu lagu nanti, masa lalu gitu ya. Jadi ada jadi ada masa tenang namanya. Nah, di masa tenang ini tidak boleh berkampanye lagi, sudah sampai di tanggal 23 November. Nah, jadi 3 hari ini masa tenang. Kemudian di tanggal 27 ini adalah penggunaan hak pilih atau pemungutan suara. Nah, ini kalau sudah ada calonnya. Jadi hari ini KPU sudah menetapkan dan sudah membentuk badan ad hoc ataupun penyelenggara yang ada di bawah, yaitu PPK, yaitu panitia pemilihan di tingkat kecamatan, kemudian panitia pemungutan suara di tingkat desa ataupun kelurahan. Berarti penyelenggaranya sudah ada, tinggal nanti KPPS di waktu menjelang hari H. Nah, penyelenggaranya sudah ada, nanti calonnya juga sudah ada. Terakhir yang harus ada apa, Pak? Yang paling penting ini, apa kira-kira yang harus ada? Tempat. Kemudian siapa lagi? Pemilih ya. Jadi ada calonnya, ada penyelenggaranya, enggak ada pemilihnya jadi enggak Pak Pilkada? Ya enggak jadi. Makanya yang paling penting adalah pemilih. Nah, ini penting lah. Kenapa kita hadir di sini? Ibu-ibu ada di sini, bapak-bapak ada di sini adalah untuk apa? Untuk meningkatkan angka partisipasi kehadiran, mengajak pemilih yang belum hadir atau yang pada saat 27 November sudah punya hak pilih. Ini untuk benar-benar menggunakan hak pilihnya. Nah, ini sosialisasi ini yang paling penting. Nanti mungkin Bapak Ibu ketika sudah pulang atau mungkin pas sudah di rumah, nanti monggo kita dibantu disebarluaskan informasi ini, paling tidak
pelaksanaan pemungutan suara, yaitu kapan? Pada hari Rabu 27 November 2024. Ini adalah pemungutan suara. Jadi semuanya sudah ada, nanti kalau misalnya sudah ada penyelenggaranya, sudah ada calonnya, sudah ada pemilihnya, maka sudah siap dan kita sukseskan pada Pilkada 2024. Nah, ini yang mari kita bersama-sama kita tingkatkan, kita ajak seluruh masyarakat, warga yang sudah memenuhi ketentuan, memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, maka digunakan hak pilih pada hari Rabu 27 November 2024. Nah, ini yang kami titip, kami mohon mungkin kepada Bapak Ibu semua untuk dibantu untuk sosialisasi, atau mungkin di pertemuan di tingkat pengajian, atau pertemuan tingkat RT, atau mungkin di ibu-ibu PKK dan sebagainya. Di semua kegiatan bisa disampaikan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2024. Nah, kalau misalkan angka partisipasinya, misalkan di pemilu kemarin untuk Tegal Gede berapa kehadirannya? Ada 80, Mbak Ais, Mbak Cinta? 80%? Enggak sampai ya. Nah, berarti harus ditingkatkan. Nah, untuk pilkada ini, kalau data di Pilkada 2020 ini kita sebenarnya meningkat dari 2015. 2015 itu 52%, di 2020 adalah 58%. Nah, dan kita berharap di Pilkada 2024 ini lebih meningkat lagi. Ya, kalau kemarin di angka 58%, Pilkada 2020 ya mungkin bisa 80%. Nah, itu bagus ini, harapan kita, bahkan bisa lebih. Nah, ini untuk harapan kita bersama untuk suksesnya Pilkada pada tahun 2024. Sehingga kami mengajak kepada semua masyarakat, stakeholder, pada pemerintah, kepada seluruh hadirin undangan untuk bersama-sama kita membantu sosialisasi, karena ini adalah gawe kita bersama untuk mensukseskan Pilkada pada tahun 2024. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya iri wabillahi taufiq wal hidayah, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syain, luar biasa sekali tadi. Jadi intinya untuk pertemuan pada malam hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Syain, yaitu untuk meningkatkan pemilih. Kan ngoten nggih Pak Syain, yang tadinya dari 50%, 58%. Nah, diharapkan pilkada kali ini 80% gitu nggih Pak Syain. Nah, ini untuk menuju 80 minimal nggih. Coba ini saya coba tanya, ini ada yang tahu ndak ini? Nih saya tanya ini. Pilkada ini nanti 2024. Nah, ini cepat-cepatan ya. Ada door prize ini, ada door prize. Syaratnya 2, jawabannya betul dan sudah absen. Nah, percuma jawabannya betul ternyata belum absen. Nah, kan gitu. Oke. Pilkada 2024 dilaksanakan pada tanggal ini sudah duluan ini Mas Fadil ini dari Kim Panti. Coba, tanggal berapa Mas Fadil? 27 September. Wah, masih belum ini. Wah, belum 80% ini Pak Said ini. Ya, Bu Ika yang di belakang. 27 November ya. Tahun pinten? Wah. Oke, boleh door prize-nya diambil di Cakin. Sudah absen nggih Cakin? Sudah absen nggih? Oke, siap. Terima kasih. Nggih, setelah ini nanti kita akan ada sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kita rehat sejenak dan ada sedikit sponsor ini dari Lazismu yang utamanya juga mendukung acara pada hari ini. Monggo, silakan, Mas. Ternyata masih sabat ini Mas Abil ini. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, debar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi
tiga. Siap, ini perwakilan dari Mas Asbid. Aplausnya dong, boleh? Ini salah satu sponsor utamanya dari KIM acara RDT kali ini, sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak, padahal saya bawa rendang loh Pak. Oke, saya ulangi lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apalagi ada Pak Imsom di sini Pak. Terbayang-bayang rendang ya Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Asbid Iman Sampurna dari Lazismu Kabupaten Jember, Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Sebelumnya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Regar, Pak Dan Ramil, Pak Bambang, Pak Muhammad Sain dari KPU, Pak Arif, serta Pak Lurah, Bapak Abdul Kamil. Kami sudah diizinkan untuk hadir dalam pertemuan malam hari ini, yakni sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah, kalau ini tidak tegang-tegang amat Pak ya. Kalau ngomong pilkada itu biasanya agak-agak gimana gitu ya. Tadi kalau katanya Pak Regar ada bedanya kalau pileg atau pemilu sama pilkada. Nah, tapi di sini ini situasinya enjoy aja Pak. Kok Lazismu ini datang ke sini malam-malam ini di tengah-tengah sosialisasi ini, mau sosialisasi apa? Nah, kita enggak sosialisasi calonnya Pak ya. Nah, karena kalau calon kan biasanya kalau katanya Pak Sain itu ada visi dan misi. Nah, kalau di plesetan kami visi dan visi gitu ya. Nah, jadi sini Pak, Lazismu dalam hal ini kami ingin mengenalkan sebuah program ya. Program yang mungkin ini belum banyak diketahui oleh banyak kalangan masyarakat sekitar kita ya. Yakni mengenai kurban Pak. Ya, biasanya identik yang sudah kita ketahui bersama, kurban itu dilaksanakan secara konvensional, baik itu sapi maupun kambing. Ya. Namun, di sini di Lazismu ada dua hal perbedaan, Pak. Ya. Yakni kurban secara konvensional maupun kurban secara modern saat ini. Yakni kurban secara kemasan. Ya, seperti yang ada di tangan saya, mungkin juga Bapak Ibu yang saya hormati tadi absen kok lihat ada kaleng. Itu apa isinya? Nah, ini adalah daging kurban yang dikemas secara khusus non modern yang banyak dan kaya dengan manfaatnya, Pak. Nah, salah satunya adalah ketahanan daging kurban ini dalam waktu yang cukup, yakni 2-3 tahun. Ya, 2-3 tahun. Aman enggak itu Mas dagingnya? Nanti pas saya buka dagingnya banyak olahan pasti. Enggak Pak. Jadi ini sudah aman. Cara penyembelihan kurbannya pun juga tidak sembarangan Pak ya. Artinya biasanya disembelih, dagingnya ditaruh di bawah, enggak. Ini dari disembelih, daging ini harus digantung, harus steril, ya, kedap udara dan disimpan dalam freezer. Nah, selanjutnya juga dikemas dalam kaleng. Dan ini juga sudah melalui uji kelayakan atau mengenai bahan-bahan yang ada di dalamnya. Alhamdulillah sudah awet. Nah, salah satu Bapak Ibu sekalian, kenapa kok Lazismu membuat terobosan adanya kurban secara kemasan?
Kalau kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kurban ini dalam pelaksanaannya dalam hari H sampai dengan penyembelihan hari tasyrik yang ketiga, jumlah hewan kurban yang disembelih banyak apa sedikit Pak? Banyak. Kalau banyak dagingnya mau dibuat apa? Sate. Nah, dendeng, rendang, opor dan sebagaimana mesinnya lah. Nah, terkadang kalau sudah dimakan banyak, gara-gara makan sate kakean iki, darah tinggi dan lain-lain lah. Bahkan kalau dagingnya tidak tersimpan, mau ditaruh mana Pak? Enggak punya kulkas, freezer ya. Mau ditaruh di mana? Titipkan tetangga. Gambale Pak, dimasak sama tetangganya. Ya. Airnya mubazir Pak. Daging-daging itu mubazir. Nah, maka dengan konsep dengan adanya kurban secara kemasan ini, daging-daging yang melimpah itu bisa kita simpan dengan jangka waktu yang cukup lama. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, nah sisi positifnya adalah kegunaannya ini untuk kegiatan bencana. Nah, biasanya alhamdulillah Pak, kemarin waktu di mana? Palestina itu juga, terus di terakhir itu Yogyakarta, terus di Jember ini kemarin yang di mana Wonoasri ya, di Tempurjo itu juga kita distribusikan yang namanya rendangmu ini ya. Biasanya Pak kalau dalam kondisi bencana kayak di Lumajang, saya waktu itu mengikuti bencana Semeru, jumlah ya sayuran, lauk pauk yang dikirimkan di posko di sana ternyata satu ada yang expired, sudah busuk maksudnya. Kedua, tidak bisa dimanfaatkan. Bingung Pak, sudah ada gempa bumi, mau cari kompor di mana Pak? Ya. Mau cari atau gasnya juga kelanyok lah Mas, kelanyok aing lah. Sudah tidak bisa masak Pak ya kan? Bingung. Apalagi dalam keadaan darurat itu butuh nutrisi yang cukup dan bergizi ya. Biasanya kan kalau di kegiatan teman-teman BPBD ku yang dimasak itu yang paling gampang mie instan ya kan, mie instan ya, bukan tidak baik ya, tapi alangkah lebih baiknya cari yang lebih baik. Ini kan nutrisinya daging ya, dengan mie kan tentu beda Pak ya. Nah, kadang dimasakkan tempe dan lain-lain. Nah maka kalau ada rendangmu dalam kegiatan yang sifatnya urgensi, sangat urgen, maka ini menjadi solusi di tengah masyarakat, apalagi masyarakat yang membutuhkan secara instan, ini bisa kita distribusikan. Terakhir juga kemarin sama Bu Anis ya kalau enggak salah ya, stunting Bu ya, Tegal Gede. Alhamdulillah stunting di Tegal Gede kemarin beberapa yang sudah kita bantu itu juga pakai produk ini rendangmu. Kayaknya sudah ini Pak, sudah bebas stunting ya, gizinya juga sudah membaik. Kalau enggak salah itu ada 3 balita yang kemarin kita bantu suplai dengan rendangmu ini. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, manfaat rendang ini cukup banyak. Nah, sekarang saya mau tanya, ada yang pernah nyoba rendangmu enggak? Belum Pak? Belum? Nah, pengen nyoba. Pak Reger belum Pak? Oh sudah, ya saya ingat kalau Pak Reger memang sudah. Nah, karena banyak yang belum Pak, dan yang saya bawa ini door prize-nya sedikit, berarti masyarakat Tegal Gede ini harus berkurban secara gratis. Ya kemasan toh Bu. Nah, jadi harus kurban secara kemasan ya. Simple Bapak Ibu sekalian. Pada umumnya kalau kurban itu kan ya 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Nah kalau rendangmu ini ya,
Ini juga bisa kita open donasi sebagai bentuk sedekah daging. Jadi tidak harus sejumlah 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Mas, saya ini mau kurban secara kemasan. Dulu pernah ada Pak, waktu di Balung itu pernah habis nyoba ini, dicari Pak, ini produknya di Indomaret. Orangnya WA ke saya, Mas saya cari di Indomaret kok nggak ada ya? Nggak ada memang, ini tidak diperjualbelikan. Jadi kalau pengen, nah ini bisa ikut program sedekah daging. Nah, 1 kaleng rendangmu ini senilai dengan 50.000 rupiah. Oh ini daging Pak, daging sapi ini Pak. Ya. Sudah ada bumbunya Pak, sudah ada kemasannya. Ya. Jadi sangat ekonomis, dengan harga yang sangat ekonomis. Bapak Ibu sekalian itu sudah bisa ikut membantu saudara-saudara kita. Nah, kalau pengen ya bisa ikut. Mas saya pengen ikut rendang kurban kemasan rendangmu, cuman hanya mungkin 200.000 atau 300.000, boleh apa tidak? Boleh ya, boleh. Karena kan kalau kapan lagi jenengan makan rendang kalau bukan rendangmu ini ya. Ini kemarin sudah ada Pak yang mau request ini, Pak Imsem ya. Ya insya Allah. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan nanti dari masyarakat ini Pak Lurah, Pak Regar, Pak Bambang yang mau ikut kurban secara kemasan, bisa datang secara langsung di kantor Lazismu di Jalan Bondoyudo nomor 100, atau bisa menghubungi di nomor hotline kontak yang sudah tersedia. Saya WA nanti Pak. Ya tersedia di WA maksudnya. Begitu. Ya, yang sudah tahu nomor saya nanti bisa WA ke saya. Ada Pak Imsem ya? Oh gitu, di share. Oke. Ini juga nanti sudah ada brosur. Kalau misalkan nanti ini Bapak Ibu sekalian bisa di WA saya. Oke, mau dicatat ya? Ya. Boleh. Saya mulai ya. 081 216 695 112. Oke. Nomor cantik. Tapi saya takut Bu Anis, cewek-cewek yang 3 ini ikut nyatet nomor saya Bu. UGR Pak. Iya, enggak apa Mbak, guyon saya sih. Guyon. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tinggal 1 door prize ya Pak ya. Nah, monggo. Masih ada 1 door prize nanti secara khusus bisa dinikmati oleh panjenengan yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Oke. Ini secara khusus saya berikan kepada Pak Regar. Mohon izin bisa ke depan Pak. Minta tolong teman-teman Lazismu di foto. Mas Yofi. Nah, secara khusus. Karena daripada saya bawa ke sana Pak, diambil orang-orang Pak. Karena jenengan ingin nyoba lagi. Pada Pak. Saya itu Puja Kesuma, putra Jawa keturunan suku Madura. Jadi antara Jawa dan Maduranya bekta ini Pak, campur Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas mungkin kata-kata atau perbuatan perilaku saya yang tidak berkenan pada hati panjenengan. Akhir karam, nasrum minallah wa fatun gharib billahi fisabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iklan dulu Mas April. Oke. Rehat dulu sejenak ya, biar bapak-bapak yang ada di depan ini bisa bernafas gitu. Bu, kapan ya kita bisa makan yang lebih enak? Sabar ya, kalau kita sudah ada rezeki. Nak, bangun yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari masjid. Terima kasih Pak. Ibu lagi masak apa? Masak daging. Ayo dihabiskan. Kok cuma diliatin? Kita baru bisa makan sate lagi tahun depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada rendang dari korbanmu. Terima kasih Mas. Loh, kok salah lirik ini? Bahaya ini. Pulang-pulangku membawa janda. Wih, salah. Duduk janda iku. Sing bener berbadan dua. Loh, iki lirik ono iki lho aku. Salah lirik iku bahaya. Sing bener ngene lho. Ayo Mas, musik. Waktu tamasya kebinarian, pulang-pulangku berbadan dua, meski tanpa restu orang tua, sayang aku rela apa bawa pulang. Lah sing bener iku ngono, sesuaikan dengan lirik, aja ngawur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ronda atau bagaimana ini? Ronda, Pak. Kenapa, Pak? Itu barusan ada laporan ke saya. Laporan apa? Warganya itu ada kehilangan. Dari tadi aman-aman aja, Pak, di sini, Pak. Informasinya lambat terus ini. Ini ronda atau bagaimana ini? Ya ronda, Pak. Pak, gak ketok maling Pak. Nah, iki lah kayak yang kemalingan. Loh, iku kan lak barangku. Terus apa sih ngapek? Berarti kemau. Akhirnya ya apa kalau kayak gini nih? Kabur malingnya. Loh, ayo diuber kok malah pidato. Loh, iku malingnya. Woi, maling. Pandalungan, pandalungan, kowe pandalungan, Jember, pancen pandalungan. Baik, kembali lagi bersama saya Sinta Ayu di KKN News 236. Hari ini saya bersama Bapak Didi Teguh yang akan menjelaskan mengenai migrasi monyet liar yang terjadi di perkampungan. Baik, Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang terjadinya migrasi monyet liar ini? Baik. Ya. Siapa itu? Sekali lagi ya. Rolling, action. Baik, kembali lagi bersama saya Sinta Ayu di KKN News 236. Hari ini saya bersama Bapak Didi Teguh yang akan menjelaskan apaan sih, Mbak? Apaan sih, Mbak? Apa sih Mas? Ini loh, saya beli kopi udah mahal, gak enak, isinya dikit lagi. Yaudah, ikut saya.
Binkoff, Bintangnya Coffee, merupakan produk UMKM unggulan dari Kelurahan Tegal Gede yang memiliki 11 varian kopi. Beragamnya varian dan terus berkembangnya inovasi inilah yang mengantarkan Binkoff ke kancah internasional. Binkoff sendiri merupakan industri pangan skala mikro yang memproduksi aneka olahan kopi bermutu dan berkualitas, seperti kopi robusta, kopi luwak arabica, kopi ilalang rempah, kopi biji satu yang dipadukan dengan pasak bumi, kopi blend, kopi coklat, kopi jahe gula palm, kopi kapulaga, kopi wine, kopi kurta, yaitu kopi biji kurma dan robusta. Nih, cobain. Ini baru kopi. Loh, saya mau kesana aja deh mas. Loh, ini nggak jadi? Enggak jadi. Ya, ini energinya sudah terisi semua nggih dari kopi-kopi yang ada di depan ini. Suguhan-suguhan monggo silahkan dinikmati. Dan saya ingatkan lagi yang belum absen monggo silahkan absen karena habis ini mungkin mamiratnya disiapkan ya teman-teman Kim yang ada di belakang. Nah, masuk ke sesi tanya jawab ini. Monggo silahkan yang ada di belakang sini mungkin kalau ada yang langsung bertanya mungkin bisa dijawab dari Bapak Ketua KPU, Pak Camat maupun Pak Dan Ramil. Mungkin ada yang tanya-tanya ini. Katanya tadi tak kenal maka tak sayang, mungkin mau mengenal lebih jauh ini dengan Pak Dan Ramil, mungkin seperti itu. Nggih, monggo saya tanya jawab. Ada yang mau bertanya ini? Ada door prize yang kita siapkan di belakang juga ini untuk yang bertanya. Kita batasi nggih. Kita selesai insya Allah di jam 9. Jadi gitu. Nanti kita batasi aja pertanyaannya. Satu orang satu pertanyaan. Nggih. Oh, siap. Ini jauh-jauh dari Panti ini. Kita beri aplaus dong. Boleh? Oleh Mas Bayu dari Desa Panti. Monggo Mas Bayu, bisa ke depan biar masuk frame Mas. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Di sini saja. Nggih, terima kasih waktunya Bapak Kepala KPU, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat, Bapak Tuan Rumah, Pak Lurah, Pak Kamil, terima kasih waktunya. Pertanyaan bagi teman-teman dari, saya mewakili dari Gen Z ini. Jadi terkait pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur. Nah ini pertanyaannya sih receh saja sih, nggih Pak. Karena mungkin dari kita itu belum, pertanyaan pertama adalah yang sulit kita cerna itu bagaimana kita bisa memilah money politik dan bukan yang money politik. Ini yang paling tidak kita harus melek politik ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara memilah kita tentang politik identitas dan bukan politik identitas. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga adalah cuman dari kita Gen Z ini pinginnya sih pilkada tahun ini itu ceria, keamanan juga kondusif dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Nah ini yang kita harapkan gitu. Begitu dari saya, Mas Arif. Pertanyaannya cukup, monggo, terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Bayu. Katuran Pak Syain. Nggih, langsung. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk penanya tadi. Mas siapa namanya? Mas Bayu ya, Mas Bayu dari Panti katanya ya. Ya baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama terkait dengan money politik atau definisi dari money politik. Ini memang perlu sebuah definisi yang
harus kita pahami ya. Karena sebenarnya tanpa dijawab Bapak Ibu sudah tahu sebenarnya apa definisinya itu. Apa dan bagaimana sebenarnya sudah tahu. Ya yang jelas terkait dengan money politik, yang jelas sesuatu yang kita tawarkan kemudian ada sebuah akad untuk sesuatu itu, maka itu adalah yang menjadi ranah di money politik. Satu contoh misalkan karena diberi uang harus memilih ini, berarti kan ada ajakan untuk menggunakan dan memilih. Nah itu yang tidak boleh. Money politik. Kalau orang ngasih kan enggak apa-apa Pak. Sodakoh. Nah makanya definisinya juga agak sulit. Nah, tetapi yang sebenarnya yang tahu itu kita ya, kita bisa mengukur sebenarnya ini yang terkait dengan money politik dan ini bukan. Apalagi kalau di tingkat perkotaan saya kan sudah paham, sehingga ukuran kita untuk bisa melakukan filter. Nah ini tadi sebenarnya melalui visi dan misi itu. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalau kita hitung ya, karena kerugiannya kalau terkait dengan money politik ini kan kalau kita hitung misalkan berapa itu dibagi ya, kalau misalkan nominalnya tidak seberapa, kalau kita bagi 5 tahun, kita bagi dengan bulan, tahun sampai 5 tahun itu tidak ada harganya. Makanya kan kalau terkait dengan money politik ini kan sangat merusak demokrasi. Makanya ini kita harus menjaga bersama-sama, jangan sampai ini di masyarakat. Pendidikan politik tadi ini menjadi tugas kita bersama sebenarnya. Ya pelan-pelan. Kenapa? Coba kita rasionalisasikan tadi itu. Cuma nerimanya berapa? Kalau kita bagi dengan bulan, dengan tahun, 5 tahun kan tidak ada apa-apanya, cuma sekian. Berarti kan tidak dihargai hak pilih itu. Nah, berarti hak pilih agar dihargai ya kita lihat dengan visi dan misi yang ada dari pasangan calon. Sehingga kalaupun ada persoalan itu maka nanti ada lembaga pengawas ya, nanti bisa disampaikan ke pengawas sehingga itu akan dilakukan sebuah penindakan nantinya kalaupun terkait dengan persoalan money politik. Kemudian yang kedua terkait dengan politik identitas. Memang politik identitas ini ya dalam sebuah pemilu maupun pilkada ini kan ada sebuah rambu-rambu larangan sebenarnya. Apa yang dimaksud rambu larangan itu sepanjang itu di luar itu tidak dilarang. Misal contoh kayak kampanye di rumah ibadah, di tempat ibadah itu kan tidak boleh, itu sudah jelas larangannya. Berarti di luar yang selain itu boleh. Nah, artinya sudah ada jelas rambu-rambu yang dilarang. Nah, untuk mendefinisikan politik identitas ini juga kadang-kadang perlu ya ada sebuah pengetahuan maupun juga definisi yang luas juga. Sehingga kadang-kadang ya memang sumir, kalau bahasanya itu sumir. Jadi ini kadang bisa dikatakan politik identitas, ini kadang-kadang juga tidak bisa dijerat. Nah, sehingga kembali lagi tadi itu ya, kita landasannya adalah landasan yang sudah dilarang itu. Sehingga kita mencoba mengurangi atau menjauhi lah terkait dengan politik identitas itu, sehingga apa yang menjadi jargon itu adalah yang digunakan dalam visi misi itu. Dengan memberikan pendidikan politik yang baik, misalkan harus mengetahui kira-kira apa sih program ataupun visi misi pasangan calon untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi bukan menggunakan sebuah identitas tertentu yang itu untuk dilakukan sebuah ajakan-ajakan. Ya meskipun karena dalam sebuah kontestasi ini kan ada sebuah norma-norma juga sebenarnya yang dilarang. Yang dilarang itu yang dijadikan sebuah pedoman. Berarti di luar yang dilarang itu berarti kan boleh. Nah, ini yang perlu dijadikan pedoman. Sehingga untuk menjaga ini semua maka perlu pendidikan politik tadi. Selain memberikan sebuah pemahaman tentang pentingnya mengetahui visi misi, kemudian ada capaian-capaian yang nantinya akan dilakukan, misalkan kalau misalkan terpilih nanti apa saja yang harus dilakukan, maka ini yang menjadi sebuah domain untuk menguji terkait dengan apa yang akan dibawa untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau ini sudah kita pahami, maka pendidikan politik yang ada ini nanti bisa digunakan yang sebaik-baiknya. Insya Allah nanti terkait dengan money politik pun juga tidak akan masuk, karena
penguatan terhadap visi dan misi dari pasangan calon ini benar-benar membumi, benar-benar memasyarakat. Ya, ini harus kita semua yang bergerak minimal dari sekelompok yang kecil dulu. Karena untuk yang besar ini kan dari hal yang kecil dulu katanya, Pak. Jadi minimal dari kelompok yang ada yang kecil ini dulu kita mulai. Sehingga nanti bisa memberikan pencerahan juga kepada yang lain agar tidak melakukan money politik tersebut. Itu, Mas. Terima kasih Pak Syain. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa ini adalah bagian dari pendidikan politik, ngoten nggih, Pak Syain. Karena untuk money politik atau bahasa Indonesianya itu politik uang, meskipun tadi Pak Regar bilang itu bisa macam-macam, bukan hanya uang kan, ngoten nggih Pak Regar, ya kompor, sembako, nopo kan gitu. Itu kan juga bagian dari money politik atau politik uang. Lah, tujuannya apa? Pendidikan politik atau mungkin dalam hal ini adalah sosialisasi pada malam hari ini, yaitu supaya norma-norma atau etika itu kan indikatornya semakin bertambah, ngoten nggih Pak, sehingga tidak terpengaruh terhadap money politik seperti itu. Nggih. Ini masih ada satu lagi door prize-nya, Mas Bayu nanti bisa ngambil di belakang. Door prize-nya Mas Bayu. Monggo silakan satu pertanyaan lagi dari ini Pak Hartono. Ini kebetulan Bapak saya sendiri nih yang tanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Bambang Yudhoyono, Pak Bambang Herianto. Ya karena mudah namanya Pak Bambang Yudhoyono. Karena saya sering menggunakan lapangan tenis Pak untuk teman-teman senam di Dandim di sebelahnya itu. Yeah. Baik, momen ini saya kira kesekian kali yang digagas oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Saya ingat beberapa waktu yang lalu masalah narkoba dibahas di sini. Setelah saya baca-baca di WA, di YouTube, itu terjadi di sono. Maksudnya tempat kos untuk sarang narkoba dan sebagainya. Nah ini sebelum pilkada ada pencerahan terkait dengan pilkada. Ini saya kira kedua tokoh ini sangat bagus sekali Pak, bisa sebagai model. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan Mas Bayu tadi masalah money politik. Sebenarnya ini tidak terjadi di tataran bawah. Kalau saya melihat sering bahkan di Pilkades Pak ya, di Pilkades pun itu nyun sewu kadang-kadang hal yang tidak lazim tapi seperti sudah lazim. Bahkan di Pilpres pun nyun sewu Pak ya, ini terbuka maksudnya ini unek-unek. Yang tidak lazim menjadi lazim. Nah ini pertanyaan saya yang mungkin bisa dipertegas. Untuk hal-hal yang seperti itu, katakanlah mengenai politik dan sebagainya, itu sanksi hukumnya itu seperti apa? Seandainya pidana seperti apa? Sehingga ini sebagai pencerahan pada generasi kita Pak, utamanya Tegal Gede. Maksudnya jangan sampai hal-hal itu terjadi dan terulang. Kita sepakati pilkada ini bisa memilih pemimpin yang amanah, yang bersih. Dan ini memang harus kita tanamkan pada generasi Pak. Kalau ini berlanjut terus, hal-hal yang tidak lazim jadi lazim. Utamanya yang saya sering tahu itu di Pilkades Pak ya, di pemilihan kepala desa itu ya ada bandarnya, ada. Nah itu yang mengerikan Pak. Sehingga bahkan saya menyetir dari Pak Mahfud, itu hal-hal yang boleh dikatakan kejahatan. Kalau kejahatan nanti ketemu kejahatan kan jadinya anarkis Pak. Maksudnya hal yang tidak lazim menjadi lazim, jahat ketemu jahat. Nah ini paling tidak sebagai pencerahan pada khususnya Tegal Gede dan secara umum nanti bisa disampaikan pada keluarga Pak. Maksudnya karena saya kadang-kadang yang ngopi bareng, rokokan bareng walaupun saya tidak merokok. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah pilkada, pilpres, wani piro kowe. Nah, ini sebagai pencerahan kita bersama. Paling tidak sebenarnya ini kalau ada tokoh agama juga lebih bagus Pak Lurah. Maksudnya bisa memberikan pencerahan itu baik atau buruk, halal atau haram, hal gitu. Karena
hal yang tadi yang saya katakan seperti sudah membudaya, Pak. Terima kasih, ini paling tidak sebagai pencerahan yang sangat positif. Dan nanti pilkada ini kita kan orang Jawa, Pak, maksudnya bisa titen saja, tidak usah pakai teori-teori yang titen aja, maksudnya sebelum bupati ini seperti apa, sesudah bupati ini seperti apa, yang akan datang kita mau seperti apa. Ini paling tidak untuk teman-teman semua, kita harus juga secara rasional bisa dapat memperoleh pemimpin yang amanah. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nggih, mohon izin Pak Sein tadi merangkum hukumannya itu apa gitu nggih. Ya, baik, terima kasih Pak Hartono ya. Dari Tegal Gede. Nggih. Tadi pertanyaannya terkait dengan sanksi dari money politik. Jadi kalau misalkan ada sebuah peristiwa, itu peristiwa money politik, karena ada sebuah lembaga, jadi penyelenggara pemilu ada KPU, ada Bawaslu dan juga ada DKPP. Nah, kalau terkait dengan laporan pelanggaran itu nanti ada di ranahnya Bawaslu, yang di situ ada misalkan mengarah setelah dilakukan sebuah kajian, kemudian mengarah misalkan ini wilayahnya ada indikasi terkait dengan pidana, maka ada Gakumdu istilahnya di Bawaslu itu. Nah, itu akan melakukan sebuah kajian terkait dengan peristiwa atau temuan yang di situ mengarah kepada pidana. Nah, pidananya apa? Nah, kalau misalkan terbukti, tapi prosesnya panjang ini Pak, karena biasanya kan butuh kajian, kemudian dilihat dengan barang bukti, kemudian saksi dan sebagainya, maupun apa yang menjadi sebuah peristiwa tersebut. Nah, kalau misalkan itu dianggap menjadi sebuah dalil tindak pidana, maka nanti ada pihak yang berwenang, mungkin dalam hal ini nanti kepolisian dan jajarannya nanti akan ditingkatkan. Nah, sanksinya apa ya? Sanksi kalau pidana kan ada sanksi kurungan dan ada denda. Nah, ini yang sebagai antisipasi, jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang itu di luar ketentuan. Makanya pada malam hari ini kita bersepakat untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, termasuk seruan tadi disampaikan oleh Pak Hartono, jangan sampai nanti masyarakat ataupun kaula muda ini terjebak oleh money politik, sehingga dengan melihat visi dan misi atau istilahnya disederhanakan tadi sama Pak Hartono, paling tidak melihat track record ataupun sebelum dari kepemimpinan antar masing-masing bupati sebelum dan sesudah. Nah, paling tidak itu ya. Nah, biasanya memang visi misi ini juga akan membahas secara secara detail paling tidak pembangunan maupun juga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik sebelumnya maupun yang akan datang, ini menjadi sebuah bagian di dalam visi dan misi itu. Memang sederhananya untuk simpelnya Pak ya, untuk singkatnya kita bisa membandingkan misalkan antara bupati yang sebelumnya, bupati yang sekarang, ataupun bupati yang nantinya akan ini, semuanya ini akan menjadi pertimbangan oleh masyarakat. Siapapun nanti yang akan menjadi calon bupati, ataukah misalkan belum pernah menjadi bupati, ini juga menjadi sebuah pertimbangan juga nanti kepada masyarakat. Monggo nanti silahkan menjadi sebuah referensi nanti apa yang menjadi sebuah visi dan misi dari pasangan calon itu untuk dilihat. Nah, ya memang sederhananya nanti kita yang kita ketahui paling tidak ya apa menjadi sebuah landasan pemikiran sebagai sumber data kita yang pada akhirnya kita nanti akan menjatuhkan sebuah pilihan. Nah, jadi kalau istilahnya kan ketika kita mau memilih, nah, ini mau menjatuhkan sebuah pilihan, kita kan ada sebuah pertimbangan. Pertimbangannya didukung dengan sebuah bahan. Bahan ini sumber data yang kita ketahui apa itu yang menjadi sebuah pertimbangan. Bisa visi misi atau mungkin apa yang menurut kita itu menjadi sebuah objektivitas maupun subjektif kita. Ini yang perlu kita kuatkan, sehingga pendidikan politik tadi ini untuk menguatkan visi dan misi ini agar nanti sebagai sumber data ketika sebelum menjatuhkan sebuah pilihan, sehingga
nantinya pemilih itu akan dikatakan menjadi pemilih yang cerdas karena landasan sumber data yang akan dipilih adalah landasan berdasarkan visi misi yang disampaikan oleh pasangan calon. Jadi janjinya apa yang sekiranya logis dan masuk mungkin bisa kita terima sebagai masyarakat, yaitu monggo silahkan dipilih karena dasar pemilih cerdas nanti ini pertimbangannya adalah melihat visi dan misi dari pasangan calon yang ada. Ini sebagai pemilih ataupun juga pendidikan politik kepada seluruh masyarakat agar nantinya apapun yang dijadikan landasan jangan yang lain-lain tapi cukup visi dan misinya. Nah, jangan sampai berbelok-belok yang jadikan landasan. Nanti khawatir kepleset nanti yang disampaikan Pak Hartono tadi itu. Jadi mari kita bersama-sama memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dengan menyampaikan apa yang disiapkan oleh pasangan calon nanti, visi dan misi akan dibawa untuk 5 tahun yang akan datang. Gitu Pak nggih, Bapak Ibu, nggih matur nuwun. Siap nggih. Terima kasih Pak Sien, penjelasannya luar biasa. Saged nggih, sampun nggih Pak Hartono, siap. Jadi ada lembaganya masing-masing, ada KPU, Bawaslu, DKPP, lah itu bisa menjadi wadahnya tersendiri jika ada pelanggaran dan lain-lain. Nah ini sedikit dan alhamdulillah tadi ternyata malam ini sudah ada yang langsung kurban lewat Lazismo. Monggo kita beri aplaus. Nah ini minta tolong ini Mas Asbit, ini ada door prize khusus ternyata bagi yang langsung kurban pada malam hari ini lah. Monggo silahkan diserahkan door prize-nya. Dan mungkin Mas Bayu dan Pak Hartono untuk maju menerima door prize karena sudah aktif pada malam hari ini. Oh Mas Bayu lagi diwakili sama Mas Fadil atau Mas Ane. Ini untuk door prize dulu yang kurban oleh Bu Anis. Oh luar biasa sekali Bu Anis. Monggo silahkan. Ada door prize khusus dari Lazismo ini yang langsung kurban pada malam hari ini. Bukan kurban perasaan nggih Bu Anis nggih. Oh bukan nggih. Siap. Siap. Luar biasa. Nggih, mohon diterima Bu Hanis. Aplausnya satu lagi dong. Luar biasa sekali. Siap. Terima kasih. Mas Asbit di tempat dulu menyerahkan door prize di Desa Panti, dari Desa Panti dan Pak Hartono. Mohon ke depan door prize dari kami, Kim Tegal Gede dan dari Lazismo yang sudah aktif lah. Monggo nanti untuk kegiatan selanjutnya insya Allah komunitas informasi masyarakat Kim Info Reng Tegal Gede juga akan selalu aktif seperti ini. Pak Lurah dan Pak Camat, monggo silahkan. Nah, satu Pak Camat, satu Pak Lurah. Siap. Yang satu, aduh, satu aja. Ya ini dengan Mas Fadil, siap. Foto bersama, Pak Dandim, Pak KPU. Nanti aja. Bu Anis. Siap, terima kasih. Monggo silakan kembali lagi ke tempat masing-masing. Lah ini sebelum kita tutup pada acara malam hari ini, kalau saya belum tutup ini, foto-foto terus ini. Lah ini sambil nanti ada hiburan live musik dari teman-teman kita, ada Mas Abil, ada Mas Feby ini muda-mudi dari Tegal Gede. Mari kita juga beri aplaus ini. Muda-mudi Tegal Gede yang sangat kreatif ini.
Oke, terima kasih Bapak Camat, Bapak Ketua KPU, Pak Syaian, Pak Dandi, terus dan teman-teman tamu undangan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan jangan kapok nggih, karena door prize selanjutnya pasti akan ada di ruang diskusi terbuka yang akan dilaksanakan oleh Kim Inforeng Tegal Gede. Cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata dari kami dan utamanya saya selaku MC. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.